Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafatul Farania Frilia, NIM 2001016. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen secara umum dan farmasi. Pengertian manajemen sendiri adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan orang lain. Ilmu manajemen dibutuhkan pada setiap tingkat, termasuk tingkat yang lebih bawah. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa adanya manajemen semua usaha akan sia-sia dan akan jauh lebih sulit dalam mencapai tujuan. Mengapa farmasis perlu belajar manajemen? Yang pertama, obat merupakan bagian dari hubungan antara pasien dan layanan kesehatan. Yang kedua, manajemen obat yang buruk, khususnya di sektor publik di negara berkembang. Yang ketiga, pertimbangan politik, ekonomi, keuangan, dan tradisional telah menjadi sangat penting dalam perawatan kesehatan sehingga menjadi penting. Adapun kriteria dalam pemilihan obat meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, memilih obat yang terjangkau sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, memilih obat-obatan yang dibutuhkan untuk sebagian besar penyakit. Yang ketiga, memilih obat-obatan yang aman, efektif, dan berkualitas baik. Prosedur yang dilakukan dalam pengadaan obat meliputi 1. Perkiraan jumlah dan harga masing-masing dari obat yang diperlukan untuk periode tertentu. Yang kedua, pengalokasikan dana untuk setiap obat berdasarkan prioritas. Penyimpanan obat sendiri dapat disimpan di area atau ruangan yang aman dan dirancang khusus untuk menghindari kontaminasi atau kerusakan, menghindari rusaknya label, menjamin kualitas dan potensi, mencegah pencurian atau kehilangan, dan mencegah serangan hama. Fungsi manajemen obat dilakukan dalam 4 fase. Yang pertama, pemilihan obat. Yang kedua, pengadaan obat. Yang ketiga, penyimpanan obat. Dan yang keempat, penggunaan obat yang rasional. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengoordinasian. Dan yang terakhir, pengawasan. Mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Manajemen obat adalah pokok material rumah sakit, terutama dalam hal pengelolaan obat yang ada di rumah sakit, yang bertujuan mencegah stock out dan stagnan stok. Bila hal ini terjadi akan berakibat ketidakefisienan dan menjadi buruk secara medis maupun ekonomis. Standar ini mengatur berbagai sistem yang paling berkoordinasi dengan multidisiplin ilmu, terutama dalam hal menyeleksi, mengadakan, menyimpan, memproses, dan menyalurkan, serta mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyiapkan dan memantau obat. Manajemen yang tertuang dalam standar akreditasi rumah sakit versi 2012, versi pertama tahun 2011. Pada bab manajemen dan penggunaan obat merupakan salah satu kelompok standar yang berfokus pada pasien. Manajemen obat menjadi tanggung jawab bersama antara praktisi farmasi, praktisi klinis, dan manajer. Manajemen obat dalam standar akreditasi versi 2012 terbagi dalam 7 standar MPO meliputi manajemen dan penggunaan obat 1. Organisasi dan manajemen. Manajemen dan penggunaan obat 2. Seleksi dan pengadaan.
Manajemen dan penggunaan obat 3. Penyimpanan. Manajemen dan penggunaan obat 4. Pemesanan dan pencatatan. Manajemen dan penggunaan obat 5. Penyiapan dan penyaluran. Manajemen dan penggunaan obat 6. Pemberian. Manajemen dan penggunaan 7 yaitu pemantauan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.